Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Sakina dari kelas akuntansi reguler B dengan NPM 251104020049. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan selama kelas pada mata kuliah wajib umum atau MKWU, yaitu mata kuliah syariah, sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu syariah, syariat, serta sumber-sumber hukum dalam Islam. Ketiga hal tersebut itu merupakan konsep dasar yang sangat penting untuk kita pahami karena berkaitan langsung dengan pedoman hidup umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui perbedaan antara syariah dan syariat, serta memahami dari mana saja hukum-hukum dalam Islam itu berasal. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi tersebut secara singkat dan jelas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari syariah dan syariat. Syariah itu memiliki dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa, syariah itu berarti asyari atau berarti jalan. Sedangkan kalau menurut istilah, syariah itu berarti peraturan yang diperuntukkan untuk orang yang berakal sehat agar mereka mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kalau syariat itu memiliki arti jalan menuju kebahagiaan. Syariat itu sudah ada sejak zaman Nabi terdahulu. Syariat itu terus mengalami perubahan dari zaman Nabi yang satu kepada zaman Nabi lainnya. Karena setiap Nabi itu memiliki kondisi kaum yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat beberapa syariat yang dihapus atau dihilangkan dan digantikan dengan syariat yang baru karena dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi kaum pada masa itu. Hal tersebut itu dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan karena Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Meskipun demikian, terdapat beberapa syariat yang masih berlaku dari zaman Nabi terdahulu hingga zaman sekarang, yaitu puasa dan haji. Selanjutnya, ada dua istilah dalam syariat. Yang pertama, itu ada syariat sebagai agama itu sendiri, berarti bersifat mutlak, suci, dan benar. Contohnya itu ada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, itu ada syariat sebagai fikih, yaitu seperangkat peraturan Tuhan untuk manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia yang fana. Contohnya itu, adanya perbedaan cara melaksanakan sholat. Syariat sebagai fikih itu bersifat relatif, karena fikih itu berarti pemahaman kita tentang syariat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam itu berarti dasar rujukan dalam menetapkan hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah. Muamalah itu berarti hubungan sosial antara sesama manusia. Tanpa adanya sumber hukum yang jelas, hukum itu akan bersifat subjektif. Apa sih subjektif itu? Subjektif itu berarti semaunya. Jadi kalau misalkan tidak ada sumber hukum yang jelas, manusia itu akan sulit untuk mempercayai hukum tersebut. Jadi manusia akan melakukan segala hal semau mereka karena merasa tidak ada aturan yang jelas sumbernya. Lalu ada lima hukum dalam Islam yang mengikat kita. Yang pertama itu ada wajib,
kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, dan terakhir itu ada haram. Wajib itu berarti suatu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita laksanakan. Apabila kita tinggalkan, itu kita akan mendapatkan dosa, dan apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Contohnya itu kayak puasa Ramadan dan sholat 5 waktu. Lalu yang kedua itu ada sunnah. Sunnah itu berarti sesuatu yang apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya itu kayak puasa sunnah, sholat sunnah. Terus yang ketiga itu ada mubah. Mubah itu sesuatu yang boleh dilakukan. Apabila kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya itu kayak makan, tidur, dan berjalan. Yang keempat itu ada makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Tetapi kalau kita hindari atau kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala, dan apabila kita laksanakan, kita tidak mendapatkan dosa. Contohnya itu kayak makan sesuatu yang berbau menyengat dan meniup makanan yang panas. Yang terakhir itu ada haram. Haram itu suatu larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan dosa, dan apabila kita hindari, kita akan mendapat pahala. Contohnya seperti memakan atau meminum yang sudah diharamkan oleh Allah. Selanjutnya itu ada 2 klasifikasi sumber hukum. Yang pertama itu ada sumber hukum utama atau disebut juga sebagai sumber hukum primer atau al-adilah al-asliyah, yaitu sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Ada 4 sumber hukum utama itu. Ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua itu ada sumber hukum sekunder atau al-adilah al-tabaiyah, yaitu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada beberapa ulama yang setuju dengan sumber hukum tersebut, dan ada juga ulama yang menentang atau tidak setuju dengan sumber hukum tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum utama. Yang pertama itu ada Al-Quran, yaitu suatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan atau diberikan itu melalui malaikat Jibril untuk diberikan kepada kaumnya. Lalu yang kedua itu ada sunnah. Sunnah itu segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, maupun sifat khalqiyah atau fisik, dan khulqi atau akhlak. Sunnah itu punya 3 sumbernya. Yang pertama itu ada tradisi, kedua selera, dan yang terakhir itu ada wahyu. Tradisi itu contohnya kayak pakaian sama bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Terus yang kedua itu ada selera. Selera itu contohnya kayak makanan dan warna yang disukai oleh Rasulullah. Dan yang terakhir itu ada wahyu. Wahyu itu contohnya perintah atau larangan yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga itu ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama. Yang terakhir itu ada qiyas. Qiyas itu berarti metode ijtihad dalam hukum Islam yang menyamakan hukum suatu kasus baru yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya. Terakhir, ada kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, yaitu syariah adalah aturan dari Allah yang menjadi pedoman hidup manusia, agar manusia dapat hidup sesuai ajaran Islam dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Syariah itu dijalankan dengan sumber hukum Islam yang jelas, yaitu Al-Quran,
as-sunnah, ijma, dan qiyas, agar manusia memiliki pedoman yang pasti dalam menentukan benar atau salahnya, serta tidak bersifat subjektif atau semaunya dalam menjalani kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.